Dari akademia ke liseum. Aku mencintai Plato, tapi kebenaran lebih aku cintai. Putra sang dokter istana Raja Amintas. Aristoteles lahir pada 384 sebelum Masehi di Stagira, sebuah kota kecil di Kalkidis, sebelah timur Laut Yunani. Masih termasuk wilayah kerajaan Makedonia. Ia lahir 15 tahun setelah kematian Sokrates, dari keluarga kaya dan terpelajar. Tidak banyak yang diketahui dari masa kecilnya, tapi yang jelas ia memiliki hubungan erat dengan kerajaan Makedonia dan sempat merasakan masa kecilnya di sana sebab ayahnya, Nikomakos, bekerja sebagai dokter pribadi Raja Amintas II dari Makedonia, kakeknya Alexander the Great. Sebagai anak seorang dokter, ia mendapat pendidikan dasar di bidang medis. Minatnya terhadap sains tampaknya bermula dari sini. Bisa dikatakan bahwa kedudukan ayahnya sangat penting dalam memengaruhi minat Aristoteles yang darinya ia mengenal biologi dan medis sejak usia dini. Ibunya Peitis berasal dari keluarga kaya di Kalsis, Euboea. Mereka memiliki lahan yang cukup luas di kota terbesar kedua di kepulauan Yunani itu. Tampaknya kehidupan awal Aristoteles cukup nyaman. Namun sayangnya kedua orang tuanya meninggal ketika ia masih muda. Hanya meninggal saat ia berumur 10 tahun. Aristoteles kemudian dibesarkan dan dididik oleh Proxenus dari Aternos. Proxenus yang menikah dengan kakak Aristoteles, Arimneste, segera menjadi wali Aristoteles, memperlakukannya seperti anak, dan memastikan mendapatkan pendidikan yang terbaik. Ketika Aristoteles berusia 17 tahun, Proxenus mengirimnya ke Athena agar ia dapat mengikuti pendidikan tinggi. Pada saat itu, Athena dipandang sebagai pusat akademik dunia. Tujuan ke sana adalah untuk mendapat pendidikan yang terbaik yang ada saat itu. Sejak itu, perjalanan intelektual Aristoteles mulai perkembangannya. Seperti ditunjukkan Jagger 1948 dalam bukunya Aristotle Fundamentals of the History of His Development yang membaginya pada 3 periode. Masa Athena pertama, ketika menjadi murid Plato di akademia. Masa perjalanan, meninggalkan akademi dan melakukan penelitian. Masa Athena kedua, ketika ia mendirikan dan mengajar di liseum. Masing-masing dari ketiga masa tersebut menunjukkan tahap perkembangan intelektual tertentu, dari sejak di bawah bayang-bayang pemikir Plato hingga tampil sebagai pemikir kritis dan independen, lalu mencapai masa kematangan ketika ia mengajar liseum. Di masa kematangan ini, Aristoteles sangat produktif dalam berkarya. Masa Athena pertama, belajar di Akademi Plato 367 sampai 347 sebelum Masehi. Pada tahun kelahiran Aristoteles, seorang filsuf besar, Plato, mendirikan sebuah sekolah terkenal di Athena. Plato adalah murid Sokrates yang melanjutkan dan mengembangkan ajaran gurunya itu, sehingga mendirikan lembaga pendidikan macam akademia. Di sini kuliahnya gratis, tetapi hanya orang yang terpilih oleh Plato yang dapat mendaftarkan diri di sekolah tersebut. Kemampuan Plato tampaknya diakui dan begitu disegani sehingga akademia ini menjadi kiblat intelektual bagi para ilmuwan dan filsuf saat itu. Titik pertemuan internasional dan model bagi kesatuan antara pengajar dan penelitian. Akademia merupakan sebuah sekolah filsafat yang mengajarkan metafisika, teori pengetahuan, logika, etika, dan teori politik, dan tentunya matematika. Beruntung Aristoteles berhasil mendaftar di Akademia Plato. Di sekolah ini, ia tidak hanya mendapatkan pendidikan yang baik, tapi juga menjalin hubungan dengan salah seorang filsuf terbesar di masa itu, selama 20 tahun. Terbesar di masa itu selama 20 tahun.
Ia menjalin hubungan dekat sampai meninggalnya Plato pada tahun 347 sebelum Masehi. Hubungan antara Plato dan Aristoteles tampaknya tetap ramah. Aristoteles mendapatkan dalam diri Plato seorang pembimbing dan teman yang kepadanya ia menaruh hormat yang besar. Aristoteles selalu mengakui utang besarnya terhadap Plato. Ia mengambil sebagian besar agenda filosofis Plato, dan kelak pemikiran Aristoteles lebih sering merupakan modifikasi daripada penolakan atas doktrin Plato. Plato memuji kecerdasan Aristoteles dan dibanggakan sebagai otak dari sekolahnya. Aristoteles pun dipercaya untuk mengajar siswa yang lebih muda. Perbedaan pendapat di antara keduanya sejak Plato masih hidup memang sudah muncul, tetapi tidak merusak hubungan antara guru dan murid tersebut. Meskipun Plato pernah berkata bahwa dia adalah murid yang menendang ibunya sendiri. Sewaktu Plato meninggal pada 347 sebelum Masehi, banyak yang mengira Aristoteles akan mewarisi kedudukan sebagai pemimpin akademia. Tapi jabatan itu didapatkan oleh keponakan Plato, Speusippos. Sebagian menduga hal ini karena Aristoteles tidak setuju dengan beberapa pandangan filosofis Plato. Saat itu ada 3 kandidat kuat yang memimpin akademia: Aristoteles, Xenocrates, dan Speusippos. Beberapa sarjana telah menduga bahwa alasan utama penolakan Aristoteles adalah karena ia tidak sesuai dengan ajaran resmi akademia. Tapi ini jelas bukan alasan yang kuat, karena Speusippos juga menolak teori ide Plato. Jika kesetiaan pada ajaran sang guru sebagai kriteria, maka Xenocrates lah yang seharusnya terpilih menjadi pimpinan, karena dia adalah yang paling konservatif dari 3 murid utama Plato. Salah satu alasan utama mengapa suksesi diteruskan ke Speusippos mungkin hanya untuk menjaga properti Plato agar tetap berada di tangan keluarga. Atau mungkin juga karena ada kesulitan hukum dalam memberikan hak milik warga negara Athena untuk non-warga Athena seperti Aristoteles. Meskipun hal tersebut diatasi oleh Xenocrates, yang juga bukan warga Athena, terpilih menjadi kepala dari akademia yang ketiga. Setelah terpilihnya Speusippos menjadi kepala akademia, Aristoteles bersama Xenocrates meninggalkan Athena. Menurut Jaeger, kepergian Aristoteles dari Athena merupakan ekspresi dari terputusnya dia dengan Plato. Tapi secara intelektual, hal itu tidak pernah terjadi, sebab sejauh apapun pemikiran Aristoteles, jejak pemikiran Plato selalu ada bekasnya. Faktor politiklah yang mendorong kepergian Aristoteles. Saat itu tengah muncul sentimen anti-Makedonia. Setelah Philip mengalahkan di tentara Yunani pada Perang Olympus pada tahun 348 sebelum Masehi. Aristoteles khawatir menjadi sasaran intrik politik dan merasa harus meninggalkan tempat itu. Tidak mudah bagi orang Makedonia untuk tinggal di Athena, karena saat itu Raja Philip dan Makedonia tengah gencar melakukan aksi militer untuk menjadi penguasa Yunani. Masa kedua, perjalanan ilmiah 347 sampai 345 sebelum Masehi. Setelah meninggalkan Athena, Aristoteles tidak kembali ke Stagira karena tempat itu telah hancur akibat peperangan. Aristoteles pergi ke kota Assos di Asia Kecil atau Turki saat ini atas undangan Hermias, penguasa Aternus. Ini menjadi awal bagi periode utama kedua kegiatan filosofis Aristoteles, periode yang disebut masa perjalanan, yang ia habiskan di berbagai pusat Asia Kecil dan Makedonia, dan yang sangat penting bagi pengembangan minatnya di bidang ilmu alam, khususnya biologi. Aristoteles bersahabat baik dengan Hermias dan menikahi keponakannya atau anak angkatnya. Aristoteles bergabung dalam suatu kelompok studi di Assos bersama kaum Platonis. Dulu sewaktu Plato masih hidup, Hermias pernah memintanya untuk mengirimkan
mengirimkan siswa akademia untuk mengajar di tempat Hermias. Jadi, semacam kelas jauh akademia. Di sekolah ini, pelajaran dibuka seperti akademia. Aristoteles pun tergabung di dalamnya. Mereka menghabiskan waktu untuk filsafat, dan Hermias memenuhi semua kebutuhan mereka. Karena itu, kepergian Aristoteles meninggalkan Athena tidak berarti terputus sepenuhnya dengan akademia dan ajaran-ajaran Plato. Sejak di Assos, Aristoteles mulai melakukan penelitian di bidang biologi, yang kelak akan diteruskan ketika pindah ke Pulau Lesbos. Di Assos pula, Aristoteles mulai membangun pandangannya sendiri secara independen. Setelah 3 tahun di Assos, dan Hermias telah meninggal pada 345 sebelum Masehi, Aristoteles pergi meninggalkan tempat tersebut dan kemudian melakukan perjalanan ke kota Mitilene, dekat Pulau Lesbos, di mana ia bertemu dengan Theophrastos, yang kemudian menjadi sahabat dan muridnya. Aristoteles melakukan analisis mendalam mengenai zoologi dan botani di pulau itu, yang kelak melambungkan namanya sebagai figur istimewa di bidang tersebut. Studi Aristoteles tentang hewan bakal menjadi dasar bagi ilmu biologi dan tidak tergantikan sampai lebih dari 2000 tahun setelah kematiannya. Tampaknya di Pulau Lesbos inilah Aristoteles kali pertama melakukan pembedahan terhadap spesimen biologi. Dengan demikian, sejak meninggalkan Akademia Plato, Aristoteles muncul sebagai pemikir kritis dan independen dengan minat yang luas terhadap subjek yang beragam melebihi perhatian Plato. Perjalanannya dari Assos ke Mitilene telah memberikan kesempatan Aristoteles membuka cakrawala baru dan mengembangkan minatnya sejak lama terhadap ilmu alam. Guru sang pangeran. Pada 338 sebelum Masehi, Aristoteles pergi ke Makedonia demi memenuhi undangan Raja Philip II untuk memberikan pengajaran pada anaknya, Alexander, yang berusia 13 tahun, kelak menjadi raja besar yang dikenal Alexander the Great. Peristiwa ini memberikan keberuntungan bagi Aristoteles karena baik Philip dan Alexander, keduanya sangat menghormati Aristoteles. Mungkin hanya sebentar, tidak sampai 4 tahun mengajar Alexander, Aristoteles mendapat keuntungan dari posisinya itu. 5 tahun berikutnya, Aristoteles kembali ke Stagira yang telah dibangun kembali oleh Alexander sebagai balas jasa terhadapnya. Tidak diketahui dengan pasti seperti apa hubungan dua orang paling berpengaruh dalam sejarah itu. Demikian pula tidak diketahui dengan pasti pendidikan macam apa yang diberikan Aristoteles kepada Alexander. Peter Baum sedikit menggambarkannya sebagai berikut. Aristoteles, seseorang dengan pikirannya telah membangun sebuah tempat yang begitu luas yang menampung ilmu pengetahuan berat selama 2000 tahun. Telah membantu melalui ide-ide yang dia tanamkan pada Alexander untuk menciptakan kondisi yang diperlukan sehingga Barat sendiri memungkinkan terwujud. Jika bukan karena Alexander, kita tidak tahu nama Aristoteles. Tanpa Aristoteles, Alexander tidak akan pernah menjadi Alexander yang kita kagumi. Sangat mungkin bahwa Aristoteles memperkenalkan Alexander muda terhadap ilmu-ilmu alam. Mungkin pula Aristoteles yang telah merangsang rasa ingin tahu Alexander dengan gairah untuk penemuan dan pengalaman baru yang membawanya pergi jauh sampai ke India. Apakah pendidikan yang diterima dari Aristoteles yang membuat Alexander menjadi seorang penjelajah yang berminat pada pengetahuan-pengetahuan baru, di samping sebagai seorang penakluk? Masa ketiga, kembali ke Athena dan mendirikan Lyceum 335 sampai 323 sebelum Masehi. Pada 335 sebelum Masehi, Alexander menggantikan ayahnya sebagai Raja Makedonia, kemudian berhasil menaklukkan Athena. Kenyataan ini membuat Aristoteles tertarik untuk kembali ke Athena. Kembalinya Aristoteles ke Athena tidak untuk akademia, yang saat itu dipimpin oleh Xenocrates, sahabatnya. Bahkan Aristoteles membuka sekolah sendiri di Athena yang disebut Lyceon atau latinnya adalah Lyceum.
Alexander bermurah hati memberikan banyak uang kepadanya, sehingga Aristoteles mampu mendirikan sekolah tersebut dan memimpinnya hingga wafatnya Alexander pada 323 sebelum Masehi. Sejak itu, mulai usia 49 sampai 62 tahun, Aristoteles menghabiskan sebagian besar sisa hidupnya bekerja sebagai seorang guru, peneliti, dan penulis selama 13 tahun. Inilah periode utama ketiga dan terakhir dari kegiatan filosofis yang disebut periode Lyceum atau periode Athena kedua dari 335 sampai 323. Periode ini dipandang sebagai periode yang paling produktif di mana Aristoteles menyusun dan menyelesaikan karya-karya filosofis yang utama. Lyceum yang didirikan Aristoteles tampil sebagai salah satu sekolah filsafat terbaik di Yunani kuno bersama dengan Akademi Plato. Fungsi utama Lyceum, sebagaimana akademia, adalah sebagai tempat pengajaran dan penelitian. Tempat ini memiliki perpustakaan yang luas, taman, dan museum. Beberapa menyebutnya sebagai perpustakaan terorganisir pertama dan menjadi perpustakaan pertama dalam sejarah literatur dunia barat. Di perpustakaan tersebut terdapat ratusan manuskrip, peta, dan benda-benda yang diperlukan untuk pengajaran ilmu alam. Perpustakaan ini menjadi model perpustakaan zaman antik Alexandria dan Pergamon. Aristoteles dapat disebut sebagai orang pertama dalam dunia barat yang telah mendirikan lembaga pendidikan dan penelitian di mana subjeknya dibagi secara sistematis ke dalam cabang-cabang khusus. Lyceum menjadi tempat yang ideal bagi Aristoteles untuk mengembangkan minatnya dalam melakukan penelitian karena tempat ini ditunjang oleh sarana yang diperlukan seperti perpustakaan, peta, koleksi diagram anatomi, dan spesimen-spesimen biologi. Selain itu, ia juga didampingi oleh murid-muridnya untuk menjadi tim riset. Aristoteles mengordinasi sebuah tim untuk memulai program ambisius penelitian yang tak ada contoh sebelumnya di berbagai bidang penyelidikan. Lyceum menjadi pusat penelitian pertama yang bersifat terorganisir. Aristoteles juga berkesempatan untuk merevisi draft awal pikiran-pikirannya dan mengelaborasi versi lebih matang dari karya-karya didaktiknya. Dia juga mengevaluasi kumpulan data-data dan mengorganisir penelitian-penelitian dengan mendelegasikan daerah-daerah tertentu kepada tim risetnya atau teman-teman dan koleganya, seperti Theophrastus, Eudemos dari Rhodes, dan Meno. Dalam hal ini, Alexander juga turut berkontribusi, tidak hanya dari segi pendanaan, tapi juga menyediakan bahan-bahan penelitian yang diperlukan di bidang botani dan zoologi. Sepanjang penaklukan ke berbagai daerah, Alexander mengumpulkan spesimen tanaman dan hewan untuk penelitian Aristoteles, yang memungkinkan Aristoteles mampu mengembangkan kebun binatang dan taman botani pertama yang pernah ada. Sebagai lembaga pendidikan, Lyceum memiliki perbedaan khusus dengan akademia. Ia bukanlah sekolah khusus yang terdiri atas orang-orang pilihan. Di Lyceum banyak dari kuliahnya yang terbuka untuk semua siswa dan diberikan secara gratis. Lyceum pun menarik siswa dari seluruh dunia Yunani dan mengembangkan kurikulum yang berpusat pada ajaran-ajaran pendidiknya. Dengan kesibukannya itu, Aristoteles tidak banyak berurusan dengan dunia sosial politik Athena. Lagi pula, tidak seperti Plato, Aristoteles bukan keturunan dari bangsawan Athena dan bukan pula warga negara Athena. Statusnya di Athena adalah sebagai metoikos atau warga asing, orang asing dengan izin tinggal tapi tanpa hak politik, filsuf jalan-jalan. Di Lyceum, Aristoteles memberikan kuliahnya di sesi pagi dan sore hari. Yang lebih sulit diberikan di pagi hari, dan yang lebih mudah dan lebih populer diberikan di sore hari. Kebanyakan karya Aristoteles yang sampai di tangan kita saat ini adalah yang didasarkan catatan kuliah pagi itu. Aristoteles juga dikenal suka berjalan-jalan di sekitar halaman sekolah saat mengajar dan berdiskusi.
Murid-muridnya yang mengikutinya menyebut kebiasaan mengajar itu dengan peripatetikos, yang berarti yang berjalan. Aristoteles memadukan antara pengajaran dan penelitian. Menurutnya, pengetahuan dan pengajaran tidak saling terpisahkan. Maka hasil-hasil penelitian yang ia kerjakan bersama-sama dengan dalam tim riset yang komunikasikan kepada teman-teman dan murid-muridnya tidak pernah menjadikannya sebagai harta karun tersimpan di gudang. Menurut Aristoteles, seseorang tidak dapat mengklaim mengetahui suatu subjek kecuali dia mampu mentransmisikan pengetahuannya kepada orang lain, dan mengajarkan adalah bukti wujud terbaiknya. Athena jangan berdosa dua kali terhadap filsafat. Ketika mantan mahasiswa Aristoteles, Alexander the Great, meninggal tiba-tiba pada 323 sebelum Masehi, Athena menolak pemerintahan Makedonia dan dengan segera memunculkan gelombang anti-Makedonia. Aristoteles yang bukan warga asli Athena dan dikenal berhubungan baik dengan Alexander dan Makedonia, terkena dampak dari sentimen tersebut. Meskipun filsafat politiknya tidak sejalan dengan kepentingan Makedonia, di mana Aristoteles mengidealkan polis, negara kota, sementara Alexander membangun imperium raksasa, ia tetap takut menjadi korban intrik anti-Makedonia. Apalagi ia pun sempat dituduh berbuat dosa atau asebeia, tidak hormat pada dewa. Tuduhan yang sama telah membawa kematian terhadap filsuf Socrates. Melihat isyarat akan nasib yang menimpa Socrates, yang disebut Plato orang terbaik, orang paling bijaksana dan paling adil di antara mereka yang pernah saya kenal. Aristoteles pun meninggalkan Athena. Ia menegaskan kepergiannya itu agar Athena tidak berbuat dosa terhadap filsafat untuk kedua kalinya. Aristoteles pergi ke rumah mendiang ibunya di Chalcis, di Pulau Euboea. Lyceum yang dicintainya ia serahkan kepada Theophrastos, murid kesayangannya, pada bulan Oktober 322 sebelum Masehi, hanya setahun setelah ke Chalcis, dan setahun setelah meninggalnya Alexander. Aristoteles meninggal di usia 62 tahun. Ia meninggal dengan segala kebesaran intelektualnya, sekolah, buku, dan warisan yang ditinggalkan. Setelah kematian Aristoteles, maka teman dan muridnya, Theophrastos, memimpin Lyceum. Dengan Theophrastos, Lyceum tetap fokus pada kajian ilmiah dan filsafat. Namun mulai abad ke-3 sebelum Masehi, Aristotelianisme mulai meredup. Aliran pemikiran lain seperti Stoa, Epikurianisme, dan skeptisisme mendominasi panggung filosofis, dan sains dikembangkan secara terpisah dari filsafat dan menjadi domain spesialis. Karya-karya Aristoteles tidak langsung mendapat perhatian secara luas, hingga dihidupkan kembali pada abad pertama oleh Andronikos dari Rhodes, yang sejak itu sampai abad ke-6 Masehi sejumlah sarjana mengkaji kembali pikiran-pikiran Aristoteles. Kita berutang terhadap Andronikos yang menjadi editor pertama karya Aristoteles atas susunan karya Aristoteles. Andronikos mengedit teks Aristoteles dan menerbitkan dengan judulnya dalam bentuk dan susunan yang akrab sampai hari ini. Setelah jatuhnya Roma, Aristoteles mulai dibaca di Bizantium di abad ke-8 Masehi dan menjadi terkenal di dunia Islam, di mana para pemikir seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rushd, dan filsuf Yahudi Musa ibn Maimun merevitalisasi logika dan pikiran ilmiah Aristoteles. Kemudian pada abad ke-12, Aristoteles sampai ke Eropa, di mana teksnya dibaca oleh kaum terpelajar dan diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, dan salunannya disebarkan secara luas dan banyak dibaca pula.
Albertus Magnus dan terutama Thomas Aquinas melakukan sintesis antara pemikiran Aristoteles dan Kristiani yang menjadi fondasi bagi filsafat, teologi, dan sains Katolik pada abad pertengahan. Pemikirannya begitu meresap dan sampai 4 abad lamanya, atau selama abad pertengahan. Filsafat dan sains Aristoteles menguasai Barat dengan hampir tak tertandingi. Pengaruh Aristoteles baru agak berkurang selama masa Renaissance dan Reformasi, di mana para reformis agama dan sains mempertanyakan dan mengkritik cara gereja Katolik yang telah mengadopsi Aristoteles. Para ilmuwan seperti Galileo dan Kopernikus membantah geosentrisme tentang tata surya, sedangkan ahli anatomi seperti William Harvey membongkar banyak teori biologinya. Apa sejak itu Aristoteles telah ditinggalkan? Sepertinya tidak. Bahkan sampai hari ini, karya Aristoteles tetap menjadi titik awal yang signifikan untuk setiap argumen di bidang logika, estetika, teori politik, dan etika. Pengaruh Aristoteles dalam bidang humaniora dan ilmu sosial sebagian besar dianggap tak tertandingi, dengan pengecualian dari Plato dan Socrates.